seperti kos-kosan. Hal ini dipicu karena tingginya permintaan dari pendatang atau pulang tahu dari kota lain yang menginginkan tempat tinggal yang nyaman untuk menetap sementara di Kota Padang. Bisnis properti jenis kos-kosan merupakan bisnis yang cukup diminati di Kota Padang. Bisnis usaha ini menjamur di beberapa kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Padang yang dikenal sebagai pusat pendidikan di Sumatera Barat. Sebab Kota Padang tidak terlepas dari orang yang datang dari luar kota untuk bekerja atau mengejar pendidikan. Sehingga mencari tempat tinggal di perantauan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk sekadar berteduh dari panas dan hujan. Para pendatang biasanya memilih kos-kosan sebagai tempat tinggal sementara yang letaknya strategis untuk mereka beraktivitas, sehingga banyak dijumpai kos-kosan di kawasan industri, perkantoran, ataupun universitas. Salah satunya pemilik bisnis properti kos-kosan Tismarni mengatakan, sebagai pemilik kosan di kawasan Jalan Gajah Mada Dalam, Kecamatan Nanggalo, Padang Utara, Tismarni yang sudah menjalankan bisnis properti ini sejak tahun 2016 silam, sudah banyak menikmati hasil dari bisnis kos-kosannya itu. Kalau berdirinya kos-kosan ini sejak kapan tuh Ibu? Berdirinya sejak tahun 2016 mulai dipakai. Oh, sejak 2016. Nah, Mulai kalau dipakai. 2016 ya Bu ya. Pengerjaannya itu ada lebih 1,5 tahun lah. Oh, 1,5 tahun. Kalau kos ini sendiri Ibu yang bangun atau warisan dari orang tua gitu Bu? Oh, Ibu dengan Bapak. Nah, Ibu dengan Bapak ya Bu. Nah, kalau untuk kos-kosan ini sendiri Bu, kan ini ada berapa kamar nih Bu? Ini cuman semuanya 21 kamar. Wah, 21 kamar ya Bu, lantai Iya. 1, 11 kamar berarti Bu. Iya. Lantai 2-nya yang 10. 10. Nah, kalau misalkan untuk pembayarannya sendiri itu gimana Bu, kos-kosan ini Bu? Pembayarannya itu per bulan. Oh, per bulan. Ya. Nah, Per bulan. kalau per bulan itu hitungnya nanti sekamarnya berapa itu Bu? Satu kamarnya 650. Untuk kos tiga saudara ini kenapa sih Ibu dulu bisa tertarik untuk terjun langsung ke dunia bisnis itu seperti bisnis kos-kosan? Kenapa nggak misalnya jadi pengusaha ini gitu, pengusaha ini gitu? Gimana tuh Bu ceritanya? Ya, tertariknya karena gitulah, karena juga berdasarkan pengalaman Bapak, karena juga sudah memulai kosan dari di air tawar. Nah, itu maka Ibu tertarik sini karena di sini ada beli tanah, nah, itu maka bikin kos-kosan. Karena dekat dengan kampus. Nah, ya jadinya lokasinya strategis gitu ya Bu karena ya. lokasi strategis tadi lah. Cocok. Nah, kalau untuk omset yang Ibu dapatin per bulannya itu berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Per bulannya rata-rata itu bersih belum bersih itu ya, masukannya pokoknya baru itu sekitar 13 juta. Oh, 13 juta. Bersihnya kira-kira 10 lah gitu. 10 jutaan gitu ya Bu. Nah, kalau misalkan dihitung-hitung per tahunnya tuh Bu, Ya 100 juta lah adalah. 100 juta. Wah, keren ya Bu. Dalam bisnis kos-kosan ini, Tismarni juga mengakui telah mengeluarkan modal awal untuk membangun kos-kosan kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Tismarni mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan atau sekitar 100 juta lebih per tahunnya. Semakin hari, bisnis properti memang diminati sebagai ladang investasi yang memiliki keuntungan yang relatif besar. Dari Kecamatan Nanggalo, Padang Utara, Fitriani melaporkan.